Jadi menurut kitab Fathul Qorib bahwa syaratnya mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama Islam, yang kedua telah terbenam matahari dari akhir bulan Ramadan, kemudian ada kelebihan makanan pada hari itu. Ini wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau orang Islam sudah bertemu dengan malam yang akhir, maksudnya itu hari akhir atau malam lebaran, kemudian punya kelebihan makanan untuk hari itu, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu bagaimana kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari terakhir bulan Ramadan, misalnya minggu pertama Ramadan atau pas pertengahan bulan Ramadan, gimana? Ya boleh, itu boleh saja. Waktu mengeluarkannya itu sunnah, kalau zakatnya tetap wajib. Tapi waktu mengeluarkannya sunnah. Kemudian kalau pas terakhir hari Ramadan, pas malam hari raya Idul Fitri, itu wajib harus mengeluarkan zakat fitrah. Tak boleh ditunda lagi. Kalau mengeluarkannya setelah sholat Id, itu sudah bukan termasuk zakat fitrah, tapi itu sedekah biasa. Gitu. Kemudian tadi dijelaskan juga ukuran dari zakat fitrah. Kalau menurut di negara kita, di daerah kita itu dengan beras, ukuran kilogramnya adalah 2,8 alias 2 kilo 8 on. Adapun yang membolehkan 2,5 kilo itu ya silakan saja. Tapi menurut yang kami mantepi, kami yakini dan nanti yang mantap itu 2,8 alias 2 kilo 8 on. Lagi pula ini adalah jalan untuk keselamatan yang lebih aman. Misalnya yang diterima atau yang sah adalah ukuran yang 2,8. Jadi kalau kita zakatnya 2,8 itu berarti sudah benar. Tapi kalau zakatnya kita 2,5 itu berarti ukurannya kita zakat kurang alias belum sah. Nah, seandainya yang diterima yang sah itu ukurannya 2,5 kilogram, nah kita yang zakat 2,8 berarti sudah pas, bahkan melebihi dari ukurannya. Jadi kalau zakat itu jangan sampai kurang, bahkan lebih itu lebih baik. Misalnya 3 kilo, dia nggak apa-apa. Niati saja nanti dengan niat mengeluarkan zakat fitrah selebih dari ukurannya zakat kita sedekahkan. Nah, seperti itu. Itu masalah ukuran zakat fitrah. Kemudian yang kedua ini yang ingin kami tambahkan tentang pemberian atau memberikan zakat fitrah atau cara memberikannya. Dalam kenyataannya kita sering jumpai bahwa cara memberikan zakat fitrah itu ada dua macam. Yang pertama ada yang langsung diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah kalau kita mau cara yang pertama ini berarti kita harus tahu siapa orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Siapa itu fakir, siapa miskin, siapa itu fisabilillah dan lain sebagainya. Jadi setelah kita ketemu dengan orangnya, itu mudah caranya. Kita niat, kemudian memberikan, sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita mau pakai cara yang kedua,
Itu dengan cara memberikan zakat fitrah melalui panitia. Kalau dengan panitia ini, caranya ini agak sedikit rumit. Karena panitia itu bukan amil zakat. Kalau amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah setempat. Dan syaratnya amil itu harus salah satunya tahu tentang tata cara ilmunya zakat. Tapi di daerah kita kebanyakan itu bukan amil zakat, tapi panitia pengumpul zakat. Nah, karena itu panitia pengumpul zakat, maka sebenarnya agak rumit. Pertama, kalau kita memberikan zakat fitrah ke panitia, itu biasanya ada yang membawanya dengan uang, ada juga yang langsung dengan beras. Kalau yang membawa zakat itu berupa uang, boleh enggak? Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Tidak boleh dengan uang, harus dengan beras. Lalu gimana kalau saya bawa uang, misalnya biar mudah membawanya, nanti di sana biasanya kan ada beras, kita beli beras sebelum kita niat untuk zakat fitrah. Boleh, tapi kalau tahu caranya. Caranya gimana? Jadi waktu kita beli beras, itu lihat dulu berasnya memang beras dijual atau beras orang zakat sebelum kita yang ditampung oleh panitia. Kalau beras itu milik orang zakat sebelum kita yang dititipkan kepada panitia untuk disalurkan, berarti beras itu nggak bisa dijual dan kita pun nggak boleh membeli karena yang menjual itu panitia, sementara beras itu bukan milik panitia, itu hanya titipan orang yang zakat supaya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak boleh kita membeli barang yang bukan miliknya dan panitia menjual barang yaitu beras yang bukan miliknya. Jadi nggak boleh, haram malah di sini. Ini pertama yang harus kita ketahui. Jadi lebih baik membawa beras dari rumah. Itu yang lebih baik. Kecuali di kepanitiaan situ memang menyiapkan beras untuk dijual. Bukan berasnya orang yang zakat dititipkan kepada panitia untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, bukan. Nah, itu masalah kalau kita mau beli beras. Jadi lebih amannya kita membawa beras dari rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah niat. Niat kalau kita mau memberikan zakat. Tadi kan sudah ukuran sudah, kemudian kalau ke panitia kita membawa uang, cara belinya gimana? Nah, misalnya sudah, kemudian cara memberikannya itu harus dengan niat. Niatnya misalnya ya dari rumah atau waktu itu, niatnya itu di hati. Niat kalau mau mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kalau itu tadi kalau kita yang langsung memberikan zakatnya. Kalau misalnya kita titip kepada orang supaya memberikan kepada panitia zakat, maka orang yang kita titipi nanti niatnya pun harus menyampaikan bahwa zakat itu adalah titipan dari kita misalnya. Jadi misalnya begini, saya niat mengeluarkan zakat fitrah titipan dari saudara A misalnya. Untuk siapa? Jadi kita hanya titipan, hanya dititipi maksudnya. Beda dengan kita niat untuk zakat dari kita dan keluarga kita, tidak. Jadi harus dipahami. Kemudian biasanya itu di kepanitiaan zakat, ketika sudah transaksi zakat, pemberian dan penerimaan zakat sudah selesai, biasanya kan ada istilah mau pembagian zakat.
Nah, kalau dalam pembagian zakat ini sebelum dibagikan biasanya berasnya ini dicampur. Biasanya berasnya dicampur dari sekian banyak beras yang ngumpul, kemudian nanti dibungkusi. Nah, kalau hal demikian memang dilakukan atau yang berlaku di kepanitiaan di daerah kita, khawatirnya nanti kita sendiri yang memberikan zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Misalnya kita memberikan zakat tadi sudah, kemudian beras dari kita dicampur, kemudian karena kita berhak menerima zakat, maka kita dikasihlah zakat dari panitia tadi. Lah misalnya di beras yang dikasihkan kepada kita itu ada beras yang dari kita, itu masalah juga itu. Jadi beras yang kita berikan tadi ke panitia tadi, karena sebelum nyampe ke saya itu beras saya juga melo kembali ke saya, berarti yang saat saya memberikan zakat itu berarti kan ukurannya berkurang gitu. Jadi alangkah lebih amannya lagi kalau berasnya itu sebenarnya jangan dicampur, atau kalau misalnya mencampur itu dibagi-bagi wilayahnya. Misalnya ini beras dari RT sekian, nanti walaupun dicampur nanti misalnya diberikan untuk RT yang ke sekian. Ini misalnya dari RT sebelah dicampur, boleh nanti diberikan ke RT yang sebelah lagi. Jadi beras tadi tidak akan kembali kepada pemberinya. Ini yang harus dipikirkan juga ya. Karena pengalaman kita saling tahu lah tidak ya, zakat di tempat kita terutama. Itu dari pembelian zakat bagi orang yang zakat membawa duit, cara membelinya itu sebenarnya sudah nggak benar sebenarnya. Kenapa? Membeli beras yang bukan milik panitia, dan panitianya pun berani menjual beras yang bukan miliknya. Karena beras itu sekali lagi, beras itu adalah titipan orang yang zakat supaya diberikan kepada orang yang menerima zakat. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Kemudian dalam hal niat itu kadang-kadang diucapkan oleh lisan yang kadang-kadang tidak tahu artinya dengan bahasa Arab. Artinya itu dituntun supaya di hatinya benar-benar paham bahwa saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa, apa diri sendiri, apa untuk istri, apa untuk anak, dan lain sebagainya. Kemudian berasnya itu ya jangan dicampur atau dengan cara seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kami juga ingin menambahkan satu lagi masalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sebenarnya ini sudah jelas semua siapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hanya saja kadang-kadang yang berlaku di kepanitiaan di daerah kita ini kebanyakan panitia itu menerima catatan nama dari masyarakat yang berhak, yang mau menerima zakat fitrah, yang akan diberi zakat fitrah, itu hanya menerima tulisan atau kopel nama dari RT masing-masing. Pertanyaan kita, apakah PRT-nya itu tahu kriteria batasan siapa itu orang yang fakir, siapa itu orang miskin, siapa itu fisabilillah, siapa itu gharib misalnya, dan lain sebagainya. Nah biasanya ini PRT-nya ini biasanya belum tahu masalah itu, karena mungkin ada sebagian yang mungkin belum ngaji, hanya memandang dari kelihatannya orang itu berhak menerima. Nah itu juga perlu dipelajari, ditelusuri, jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran ini ya namanya salah sasaran, berarti salah alamat,
berarti orang yang zakat itu sama dengan belum zakat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi setelah kita membahas ilmu-ilmunya zakat seperti dalam kitab Fathul Qorib ini, yang ingin saya tambahkan tadi adalah satu masalah memberi zakat fitrah, ada yang langsung, ada yang lewat panitia. Yang langsung itu juga harus tahu tentang niatnya gimana dan orangnya siapa yang mau diberi zakat fitrah, ataukah sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian kalau mau lewat panitia, usahakan dari rumah membawa beras. Kalau membawa uang ya boleh bisa, tapi nanti di sana ada enggak yang jual beras? Jangan beli beras ke panitia yang bukan milik panitia. Yang belinya nanti dosa, yang jualnya juga dosa. Kemudian setelah sudah, baru cara memberikannya, bagaimana niatnya, dan yang terakhir yaitu cara pembagian beras, apakah sebelumnya dicampur apa tidak. Kalau misalnya dicampur jadi satu, itu khawatirnya bahwa yang memberikan zakat tadi berhak menerima. Jadi setelah beras itu dicampur, dikasihkan kepada yang menerima, ternyata beras yang dia kasihkan tadi kembali kepada dirinya. Ini yang juga harus kita perhatikan. Ini menurut pemahaman kami, kalau misalnya ada salahnya, ya hanya Allah yang Maha tahu. Kita mohon ampun pada Allah, kepada saudara-saudara semua yang mohon maaf. Nah, ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, masalah zakat fitrah lanjutan yang sebelumnya kemarin. Mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab.